waktu latihan Oh, dia sore dari mulai dia ya berapa jam atau ditaksirkan waktunya. Iya, kita juga harus bertanya sih sama hal hal apa yang sulit yang pengen, ya kan? Yang sulit dicapai orang itu, apakah konsistennya, ya, bisa, apakah latihan yang sanggup orang itu, ya. Itu aja sih, itu ya. Maksud, artinya nanti kita buat kesimpulan ini ya, kesimpulan dari apapun nanti yang kita temukan akhirnya, jadi kita buat kesimpulannya dan kesimpulannya. Jadi nggak ada lagi menurut saya sih udah lengkap sih, udah lengkap, udah bicara semua. Berarti di sini nanti kita buatlah mana? Kan kita punya wawancara nanti, jadi kita buat dalam bentuk ini lah. Oke, makalah nanti kita buat apa maksud kita ini kan videonya langsung aja. Video sudah selesai ya. Baik teman-teman sekalian, pelatihan selanjutnya wawancara. Baik sih, kami akan perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Marto Prilengsibu dari kelompok 1. Saya Tirta Sudi Saragi, saya Rinala Syara Rahab, saya Irfan Binabura. Kami akan mewawancarai atlet voli. Dulu, abang mau perkenalkan diri. Oke, baik, perkenalkan saya Musingga, usia 20 tahun. Saya berprofesi sebagai salah satu atlet dalam cabang olahraga voli. Ya, baik, di sini kami akan sedikit bertanya pada Bang Julius. Tahapan persiapan apa saja, tahapan awal yang harus dilakukan sebelum memulai program olahraga? Nah, sebelum kita memulai program olahraga, pertama kita menyiapkan rancangan latihan kita terlebih dahulu. Nah, pertama kita buat penargetan. Misalnya nih kita minggu ini kita latih pasti, terus minggu berikutnya kita latih terus jadi sebenarnya men dan jauh. Jadi kita bergantung apa yang kita butuhkan pada hari itu. Baik, kita udah pertanyaan. Apa langkah-langkah yang harus diikuti selama pelaksanaan program latihan tersebut? Langkah-langkah ini maksudnya dalam artian apa? Dalam artian tahap pelaksanaannya. Maksudnya latihannya itu seperti apa? Ya. Nah, dalam latihannya itu pertama seperti biasa kan kita harus melakukan pemanasan. Nah, dalam pemanasan itu kita lakukan pertama pemanasan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita dapat melakukan jogging, lari sekitar 1 kali atau 2 kali putaran. Nah, setelah itu mulailah kita masuk ke latihan inti. Misalnya kita latihan inti pada hari itu
servis kah atau asing kah. Nah, setelah melakukan kegiatan inti itu kita lakukan selama 2 jam. Nah, setelah melakukan kegiatan inti selanjutnya kita melakukan pendinginan selama Baik, menjadi pertanyaan saya, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai program olahraga? Nah, indikator keberhasilan misalnya dalam voli, misalnya sebelum saya memulai program latihan, kecepatan saya kita diukur sekitar 50 cm. Nah, setelah itu ketika saya memulai program latihan, saya akan mengevaluasi capaian saya. Lompatan saya harus mencapai sekitar misalnya hampir mencapai 100 cm. Itu juga dengan arah pukulan. Sebelum memulai program latihan, arah pukulan saya hanya satu arah. Kemudian selama pelatihan dan hasilnya sudah terlihat, ketika saya sudah mampu menguasai bagaimana cara mengubah arah bola, artinya program latihan yang saya buat berhasil. Untuk selanjutnya kan, ini tahapan untuk selanjutnya ketika Anda sudah melakukan latihan. Nah, pertanyaan saya itu, apa langkah-langkah yang harus diambil setelah evaluasi dan gimana untuk selanjutnya gitu? Ketika saya sudah memulai program latihan, saya mengevaluasi, tapi ada yang tidak berhasil. Iya. Jadi, misalnya saya memulai program latihan dan ada target saya. Ketika target saya tidak terpenuhi, misalnya tadi lah lompatan. Ketika lompatan saya tidak mencapai target, saya mengevaluasi bagaimana program latihan saya sebelumnya. Setelah itu, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, ya perlu ditingkatkan. Misalnya dalam seminggu, sebelumnya saya hanya berlatih 1 kali seminggu dan waktunya hanya sekitar 3 jam seminggu. Di program latihan berikutnya, saya akan meningkatkan latihan menjadi 3 kali seminggu dengan durasi yang bisa dibuat 2 jam per hari. Lalu setelah saya memulai program latihan tersebut, kembali saya evaluasi. Nah, dan biasanya setelah saya melakukan evaluasi kembali, hasilnya akan sesuai dengan hasil yang saya harapkan. Baik, untuk Bang Julius, terima kasih atas wawancara. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi waktu dari Bang Julius. Nah, untuk dari kelompok 1 kami ucapkan terima kasih. Kami bisa foto sebentar, Bang. Silakan. Salam olahraga.
Baik, di sini kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu atlet WUSU yang dimana abang ini itu sudah cukup lama menekuni WUSU tersebut. Nah, di sini mari kita wawancarai abang tersebut. Bang, permisi bang. Oke, bang. Izin bang, kami dari prodi PKO. Jadi di sini kami ingin berbincang-bincang gitu ke depannya kan. Gimana sih latihan WUSU ini dan apa aja yang sudah abang capai di WUSU ini gitu. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, perkenalkan saya Irfan Gunanugra dari PKO 23. Saya Jeffrey Saragi dari PKO 23. Saya Rikadi Rahab dari PKO 23. Oh baik, nama saya Tommy Tumorang, umur saya 20 tahun. Saya dari Fakultas Olahraga Unimed. Di sini kami mau bertanya, nah dari usia berapa kah? Udah berapa lama juga abang menekuni yang namanya WUSU ini, Mas? Oh, berapa lama ya? Iya, berapa lama? Jadi saya mulai latihan WUSU ini semenjak kelas 1 SMP lah, kelas 1 SMP sampai kelas 3. Nah, pas saya latihan di sini di kampung 3 tahun, tapi saya berhenti waktu kelas 1 SMA karena pas pada waktu kelas 3 SMP saya mau mengikuti turnamen, kalau nggak salah itu Porprov tahun berapa itu. Jadi saya di situ cedera, jadi saya nggak ikut main dan status atlet pun tidak ada ditetapkan karena pas di situ saya pertama kali untuk mau terjun jadi atletnya, Bang. yang mau jadi bertarung membawa daerah, tapi karena situasi kayak gitu kaki nggak memadai selangkangan di bagian kan saya. Tapi di situ saya berhenti dan saya kayak agak trauma kayak gitu. Berdiam diri, saya pergi latihan ke cabur lain, jadi lari, jadi anak lari lah, tapi Jadi runners, Bang? Ya, tapi saya di situ tidak nyaman, tidak bisa move on dengan cabur saya sendiri. Jadi saya ada menjumpai seorang pelatih, dia itu namanya pelatih sekarang kalau nggak salah dia bawa timnas junior WUSU, juga pelatih kami di Unimed Actor Club. Dari situ saya curhat dulu. Sebelumnya awal kenal kakak itu saya tanya sama kawan saya. Dari situ saya kayak sering-sering kayak gini, selengkang kayak gini, cedera gini, jadi saya trauma. Jadi kakak itu motivasi saya harus berani bertindak untuk mengambil dari kemampuan batasan saya, karena di setiap kita mengambil keputusan pasti ada risiko dan hal baik yang akan datang ke diri kita sendiri selagi kita percaya diri dan berdoa. Itu adalah sama dari kawan-kawan. Apa teknik atau gerakan yang susah dikuasai dan musuhnya? Ini tekniknya atau pas mau tanding atau pas latihan atau gimana? Kalau pas tanding itu kayak mana? Itu kalau pas tanding dia itu tergantung situasi lawannya dan bekal-bekal yang sudah kita pelajari di dalam sesi latihan, tergantung lawannya. Karena kalau kita menyusun taktik dalam diri kita, padahal taktik itu tidak sesuai dengan atau teknik itu tidak sesuai dengan yang diadakan lawan, itu berbeda. Jadi kita harus semua itu harus dikuasai, baik dari segala refleks kita untuk mengunci atau teknik lawan, itu harus semua dikuasai sebelumnya. Kalau tidak, kita itu bisa terbentur di atas lapangan. Jadi itu yang harus waspadai, tidak bisa dikontrol face tekniknya yang susah atau yang tidak, tergantung situasi lawan dan persiapan juga kita masing-masing terhadap pelatih yang sudah kita. Saya
bertanya lebih lanjut ini, jadi kan abang udah berlatih nih, apa ada perlombaan atau event yang akan abang ikuti gitu untuk depannya, atau ada yang untuk di bulan-bulan dekatnya gitu? Ya saya latihan kembali karena sepertinya ke Jurda Sanda kayaknya tahun depan bulan 6 kalau nggak salah. Jadi saya menargetkan itu satu ke situ, makanya saya giat latihan. Lanjut. Abang kan sudah lama di cabur wushu dan sudah lama juga kayak bertanding kan bang. Dan pada saat pertandingan itu kan pasti ada kayak rasa cemas, tegang, jadi mempang di depan orang banyak. Pasti ada kan bang. Dan saya bagaimana abang sendiri mengatasi rasa cemas atau tegang saat bertanding di depan orang banyak? Ya menurut saya pribadi, kalau tadi pertanyaan yang pertama sekali, Bagian cemas ya? ya Yang cemas, bukan Bang. yang sebelum mengajukan pertanyaan. Kan kita tahu nih pasti sebelum bertanding atau pada saat bertanding itu kan pasti ada kayak rasa cemas atau di panggung, tegang ketika depan orang banyak. Ya, Bagaimana abang sendiri mengatasi tersebut? Itu kembali industri mentalitas kita terhadap situasi kita saat bertanding, bukan hanya bertanding maupun kita entah berdepan ngomong di depan umum, kan mau nih semua orang itu karena mentalnya nggak kuat, nggak percaya diri, dia gemetar gitu ngomongnya. Jadi kita harus terbiasa latihan dan seperti itu. Begitu juga dengan di cabur ini, kita pasti memang sebelum mau bertanding, pas partai kita mau dipanggil, entah partai 10 sebelumnya itu kita pasti gemetar itu. Tapi kita rilekskan. Kalau saya sendiri tarik napas sambil pukul dada, itu bisa mengurangi. Tapi pas kita naik pasti agak gemetar. Tapi apalagi pas naik ke lapangan itu berbeda rasanya. Tapi kita harus percaya diri. Nah, karena sejago-jago atlet siapapun itu, kalau semua udah dikuasai baik teknik, kalau mentalnya itu tegang di lapangan pasti semua akan ambil. Makanya kita itu harus dilatih dari segi mental, itu yang paling utama. Karena mental kita ini, jika kita sudah ada mental, pasti kita berani ngambil keputusan, tindakan untuk menanggapi hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Gini bang, jadi udah lama nih menggeluti dunia wushu ini. Aku hanya minta satu nih bang, tipsnya agar kita bisa taat latihan, menjaga kesehatan tubuh gitu. Apa sih tipsnya yang abang buat? Ya baik, abang tadi bilang, saudara tadi bilang sudah lama menekuni wushu. Menurut saya di dalam jangkauan 2 tahun 3 tahun itu tidak termasuk lama, karena abangan ada yang 8 tahun 5 tahun itu pun belum tercapai apa yang diimpikan. Nah, dari situ menurut saya tidak bisa dikatakan lama lah untuk menggeluti cabur ini. Tapi di dalam abang tadi mengucapkan apa yang Tips-tipsnya agar bisa latihan konsisten. Ya itu saya akan menjawab. Itu tergantung pribadi dan mindset kita dan ranah kita ke depannya. Karena kalau kita sudah menekuni suatu cabur di bidang apapun, pasti sebelumnya kita sudah ada prinsip atau mindset ini ke depannya akan menjadi apa, ini akan seperti apa, kita berpeluang seperti apa. Nah, untuk mengatasi dalam sesi latihan, semua orang bukan hanya di cabur ini, dalam segi apapun kita hadapi. Kalau pasti yang jenuh itu dan nggak konsisten pasti ada itu. Tapi itu tergantung kita masing-masing. Seperti saya, di saat saya jenuh latihan, pas jenuh, pas berat lagi, banyak dari halangan dari luar, dari manapun itu. Tapi saya selalu ingat mindset, pasti usaha ini tidak akan mengkhianati hasil. Jadi untuk menjaga untuk konsisten latihan, saya itu bangun jam 6 ya, tapi termasuk lama ya, termasuk lama kan. Saya bangun jam 6, kadang pas lagi jogging, habis jogging saya sarapan, berangkat ke kampus. Nah, habis itu saya latihan sore jam 5 di GOR ini, karena di lab senam dan perbaikan
Saya latihan di sini sampai jam 8.30 bahkan. Jadi habis dari sini kita itu langsung beres-beres, istirahat, tidak begadang. Habis itu juga kita sebelum tidur kita harus persiapkan untuk bahan pengembali tenaga yang tadi, entah puding lah segala macam, itu harus dijaga. Karena banyak gitu, apalagi mahasiswa sekarang kan dia banyak beraktivitas tapi pemasukan tidak ada. Nah itu banyak, itu menurut saya itu bukan hanya sia-sia menurut saya kalau seperti itu, melainkan itu merugikan dirinya sendiri. Menurut saya itu hal bodoh kalau dia menekuni cabur, istirahatnya tidak teratur, pola asupan makan tidak teratur, dan menggeluti itu setiap hari caburnya, mengadakan program, itu sangat merugikan diri sendiri menurut saya. Karena di saat kita kalau minimal atlet jam 11 sudah tidur lah, rata-rata manusia, rata-rata biasa kan jam 11. Di atas jam 11 ini sampai jam 1 itu penting bagi tubuh seseorang untuk menetralisir semua, baik dari segi semua lah, racun gitu, netralisir. Jadi jam 11 udah bisa tidur lah menurut saya. Oke bang, untuk pertanyaan terakhir nih, kan abang tadi mengatakan bahwasannya nanti ada event di bulan 6 ya. Bulan Oke. kalau nggak salah. Sejauh ini itu sudah berapa persen persiapan abang untuk bertanding nantinya? Persiapan saya menurut saya, karena waktu kemarin nggak sempat tanding, nggak terjun lapangan, dan ini menurut saya suatu awalan lah untuk saya. Ya saya harus bergiat latihan. Latihan saya ini menurut saya belum ada maksimalnya. Saya masih kurang puas untuk latihan. Saya ini masih 30% ya, persen lagi kita gantikan. Walaupun dibilang 30% itu udah semua lah di situ, baik dari segi fisik, mental, dan semua ketekunan semuanya. Oke baik, cukup sekian dari presentasi kami. Inilah abang ini sebagai narasumber kami. Saya Irfan Gunawan, izin pamit. Terima kasih.